Halo co-friends, jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka langkahnya di sini adalah kita tuliskan dulu informasi penting bahwa matriks A ini bisa kita peroleh dengan cara matriks P yang kita kalikan dengan matriks D. Hasil perkaliannya akan kita kalikan lagi dengan matriks dari P transpose. Apa yang dimaksud dengan perkalian matriks? Jadi, cara untuk melakukan perkalian matriks di sini adalah baris-baris pada matriks kiri atau yang pertama ini akan kita kalikan dengan kolom-kolom pada matriks yang kedua. Kemudian di sini akan kita jumlahkan. Posisi dari baris pertama ini adalah posisi matriks yang berada di sebelah kiri. Sedangkan untuk matriks yang kedua, posisinya berada di sebelah kanan. Berarti di sini, kalau kita mengalihkan matriks P dengan matriks D, maka matriks P ini berada di sebelah kiri dan matriks D berada di sebelah kanan. Artinya, baris-baris pada matriks P ini akan kita kalikan dengan kolom-kolom pada matriks D. Sehingga sekarang, kalau kita kalikan bentuk ini, cara untuk mengalihkannya adalah baris pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama. Maka hasil akhirnya juga berada pada baris pertama kolom yang pertama. A kita kalikan dengan 0, ini akan sama saja dengan 0. Kemudian kita tambah, B kita kalikan dengan 0, ini akan sama saja dengan 0. Lalu, baris pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua. Hasil akhirnya juga baris pertama kolom yang kedua. A kita kalikan 0 sama saja dengan 0. Kita tambah dengan B kita kalikan 5, ini akan sama saja dengan 5B. Lalu selanjutnya, baris kedua kita kalikan dengan kolom yang pertama. Maka hasil akhirnya juga baris yang kedua kolom yang pertama. B kita kalikan 0 sama saja dengan 0. Kita tambah min A kita kalikan 0, ini akan sama saja dengan 0. Lalu yang terakhir, baris kedua kita kalikan dengan kolom yang kedua. Maka hasil akhirnya juga baris kedua kolom yang kedua. B kita kalikan 0 sama saja dengan 0. Kita tambah dengan min A kita kalikan dengan 5, ini akan sama saja dengan min 5A. Sehingga sekarang di sini hasilnya ini kita akan kalikan lagi dengan matriks P transpose. Apa yang dimaksud dengan transpose dari suatu matriks? Jadi transpose dari suatu matriks adalah kita akan mengubah suatu matriks menjadi yang tadinya baris-baris, dia akan berubah menjadi kolom-kolom. Atau pengertian lainnya adalah kita mengubah dari kolom-kolom menjadi baris-baris. Di sini, kalau kita punya matriks P itu adalah A, B, B min A, maka kalau matriks dari P transposnya, kalau kita cari, AB ini berada pada baris pertama. Maka kita akan berubah menjadi kolom yang pertama. Maka kita tuliskan di sini adalah AB. Lalu, yang tadinya baris kedua, dia akan berubah menjadi kolom yang kedua. Sehingga kita tuliskan di sini adalah B min A. Ternyata dari informasi ini, kita mengetahui bahwa hasil dari transpose dari matriks P ini akan sama saja dengan matriks P itu sendiri. Sehingga dari informasi ini, sekarang tinggal kita kalikan saja perkalian sebelumnya dengan matriks P transpose ini. Berarti kalau kita tuliskan bahwa hasil dari perkalian matriks P dengan matriks D yang kita kalikan dengan matriks P transpose ini, kita tuliskan sebagai 0, karena 0 ditambah 0 sama saja dengan 0. 0 ditambah 5B sama saja dengan 5B. 0 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah dengan min 5A, ini akan sama saja dengan min 5A. Kemudian, ini akan kita kalikan dengan matriks P transposnya yang kita tulis sebagai A, B, B min A. Langkahnya juga sama seperti yang tadi, berarti baris-baris pada matriks kiri kita kalikan dengan kolom-kolom pada matriks kanan, kemudian kita jumlahkan. Berarti kalau kita hitung ini akan sama saja dengan 0 kita kalikan dengan A, ini akan sama saja dengan 0. Kita tambah dengan 5B kita kalikan dengan B, ini akan sama saja dengan 5B pangkat 2. Jadi baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, hasilnya juga berada pada baris pertama kolom yang pertama. Lalu selanjutnya,
pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua, hasilnya juga berada pada baris pertama kolom yang kedua. 0 kita kalikan dengan B, ini akan sama saja dengan 0. Kemudian di sini kita tambah 5B kita kalikan min A, ini akan sama saja dengan min 5AB. Lalu selanjutnya, di sini baris kedua kolom yang pertama, maka hasil akhirnya juga baris yang kedua kolom yang pertama. 0 kita kalikan A, ini akan sama saja dengan 0. Kemudian di sini kita tambah dengan min 5A kita kalikan B, ini akan sama saja dengan min 5AB. Lalu yang terakhir di sini adalah baris yang kedua kolom yang kedua. Maka hasil akhirnya juga baris yang kedua kolom yang kedua. Berarti 0 kita kalikan B, ini akan sama saja dengan 0. Kita tambah min 5A kita kalikan dengan min A, ini akan sama saja dengan 5A pangkat 2. Karena negatif dikali negatif adalah positif, 5A dikali A ini sama saja dengan 5A pangkat 2. Sehingga kita dapatkan bahwa hasil akhirnya ini akan sama saja dengan 5B pangkat 2. Kemudian positif kita kalikan negatif sama saja dengan negatif. 0 dikurangi 5AB sama saja dengan min 5AB. Lalu di sini adalah min 5AB. Lalu yang terakhir di sini adalah 5A pangkat 2. Hasilnya ini akan kita kalikan pada informasi sebelumnya. Sekarang, dari informasi sebelumnya bahwa hasil perkalian dari matriks P dengan matriks D dengan matriks P transpose ini itu sama saja dengan matriks A. Kita sudah mendapatkan hasil dari perkalian ketiga matriks ini, yaitu adalah matriks sebelah kanannya ini. Berarti sekarang tinggal kita cocokkan saja. Matriks A ini bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 2, 4. Kemudian ini akan sama saja dengan 5B pangkat 2, kemudian min 5AB, kemudian di sini juga sama min 5AB, kemudian di sini adalah 5A pangkat 2. Sekarang dalam persamaan suatu matriks, maka posisi sama dengan ini harus sesuai dengan unsur-unsur matriks yang bersesuaian. Contohnya angka 1. 1 ini berada pada baris pertama, kolom pertama. Maka kalau matriks yang berada di sebelah kanan juga posisinya harus berada pada baris pertama kolom yang pertama. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa 5B pangkat 2 ini nilainya akan sama saja dengan 1. Lalu selanjutnya kita mengambil informasi lain bahwa 5A pangkat 2 ini nilainya akan sama saja dengan 4. Karena posisinya ini sama, yaitu sama-sama berada pada baris kedua kolom yang kedua. Sehingga kita dapatkan informasi ini. Setelah kita mendapatkan informasi ini, sekarang kita akan jumlahkan kedua bentuk ini. Berarti, karena ini bentuk yang berbeda, maka kita tuliskan bentuknya A padanya. Berarti 5A pangkat 2, kita tambah 5B pangkat 2. Lalu, 1 ditambah 4, ini nilainya akan sama saja dengan 5. Sehingga sekarang, kalau ini semuanya kita bagi dengan 5, kita akan dapatkan bahwa 5A pangkat 2 kita bagi dengan 5, ini akan sama saja dengan A pangkat 2. Lalu kita tambah, di sini adalah B pangkat 2, kemudian 5 dibagi 5, ini sama saja dengan 1. Sehingga sekarang, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini nilainya akan sama saja dengan 1. Ternyata untuk pernyataan untuk jawaban C di sini adalah benar. Karena yang ditanya di sini adalah pernyataan semuanya ini adalah benar, kecuali artinya di sini kita mencari pernyataan yang salah. Maka sekarang karena yang C sudah kita buktikan bahwa ini pernyataannya adalah benar, maka sekarang tinggal kita cari untuk pembuktian yang lainnya. Sekarang apakah determinan A sama dengan determinan D? Di sini kita tuliskan dulu konsep dari determinan. Kalau kita punya matriks Q, matriks Q ini kita tuliskan sebagai matriks berukuran 2 kali 2, yaitu adalah D kecil, E kecil, F kecil, dan G kecil. Maka cara untuk mencari determinan dari matriks Q ini sebenarnya akan sama saja dengan perkalian diagonal utama yang kita kurangi dengan perkalian diagonal samping. Apa itu diagonal utama? Diagonal utama itu dimulai dari kiri atas sampai dengan kanan bawah.
Maka kita tuliskan di sini adalah D yang kita kalikan dengan G. Lalu yang dimaksud dengan diagonal samping dimulai dari kiri bawah sampai dengan kanan atas. Maka kita tuliskan di sini adalah E yang kita kalikan dengan F. Sehingga berdasarkan informasi ini, berarti kalau kita mencari nilai dari determinan A, maka sebenarnya ini akan sama saja dengan diagonal utamanya adalah 1, 4. Maka di sini 1 kita kalikan dengan 4, kita kurangi diagonal sampingnya, yaitu adalah 2, kita kalikan dengan 2. 1 dikali 4 sama saja dengan 4, kita kurangi dengan 4, ini nilainya akan sama saja dengan 0. Jadi nilai dari determinan A sama saja dengan 0. Sekarang kita akan mencari determinan dari D. Kalau kita mencari determinan dari D, maka di sini langkahnya adalah 0 kita kalikan dengan 5 karena dia merupakan diagonal utama. Kita kurangi dengan 0, kita kalikan dengan 0. 0 dikali 5 sama saja dengan 0. Kita kurangi dengan 0, ini nilainya akan sama saja dengan 0. Artinya karena nilai determinan A sama dengan determinan D, berarti otomatis di sini untuk pernyataan yang jawaban B di sini adalah benar. Sehingga sekarang kita harus membuktikan jawaban A dengan jawaban E. Untuk jawaban A dan jawaban E, di sini cukup kita buktikan bahwa apakah bentuk inverse dari P-nya ini akan sama saja dengan P atau P transpose. Dengan informasi sebelumnya bahwa bentuk matriks P ternyata sama saja dengan bentuk P transpose yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Maka sekarang kita akan mencari inverse dari matriks P. Caranya di sini adalah kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan inverse. Jadi, kalau kita mencari inverse dari matriks Q berdasarkan informasi sebelumnya, ini akan sama saja dengan 1 per determinan dari matriks Q. Kemudian di sini kita kalikan dengan adjoint dari matriks Q. Apa yang dimaksud dengan adjoint? Jadi, kalau adjoint pada matriks berukuran 2 kali 2, ini adalah untuk diagonal utamanya, dia ini akan tukar tempat. Maka kita tuliskan di sini adalah G, di sini adalah D. Untuk diagonal sampingnya, dia akan berubah tanda. Sehingga di sini adalah negatif E, di sini adalah negatif F. Sehingga berdasarkan informasi ini, kita bisa mencari nilai dari inverse dari matriks P. Sekarang di sini kita akan mencari nilai dari inverse dari matriks P. Berarti cara untuk menghitungnya adalah 1 yang kita bagi dengan determinan matriks P. Berarti di sini kita lakukan perkalian diagonal utamanya terlebih dahulu. A kita kalikan dengan negatif A, ini akan sama saja dengan negatif A pangkat 2. Lalu di sini kita kurangi dengan B kita kalikan dengan B, ini akan sama saja dengan B pangkat 2. Lalu selanjutnya di sini yang diagonal utamanya ini akan tukar tempat. Di sini kita tuliskan min A dan A. Lalu untuk diagonal sampingnya ini akan berubah tanda. Yang tadinya positif, dia akan berubah menjadi negatif seperti ini. Sehingga di sini kalau kita perhatikan bahwa ini bentuknya sama-sama negatif. Sehingga negatif ini bisa kita keluarkan. Sehingga kalau kita keluarkan, ini akan sama saja dengan A pangkat 2 kita tambah dengan B pangkat 2. Karena negatif 1 kita kalikan A pangkat 2 sama saja negatif A pangkat 2. Negatif dikali positif sama saja dengan negatif. Kemudian di sini matriks sebelah kanannya ini akan tetap negatif A, negatif B, dan A. Kita mengetahui dari informasi sebelumnya bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu nilainya adalah 1. Sehingga di sini ini nilainya akan sama saja dengan 1. Cuma karena di sini ada negatif, maka ini akan sama saja dengan negatif 1 yang kita kalikan dengan matriks min A, min B, dan A. Sekarang yang mesti kita perhatikan adalah di sini karena melakukan perkalian antara angka dengan matriks, maka konsepnya adalah setiap unsur-unsur yang ada pada matriks tersebut akan kita kalikan dengan angkanya. Berarti di sini min 1 kita kalikan dengan min A, ini akan sama saja dengan A. Min 1 kita kalikan dengan min B, ini akan sama saja dengan B.
Min 1 kita kalikan min B, ini akan sama saja dengan B. Lalu min 1 kita kalikan A, ini akan sama saja dengan min A. Ternyata, hasil dari inverse dari matriks P itu sama saja dengan matriks P. Dan juga sama saja hasilnya dengan P transpose. Sehingga di sini kita mendapatkan suatu hubungan bahwa ketiga inverse-nya ini, dia itu akan bernilai sama semua. Sehingga untuk jawaban A dan jawaban D ini pernyataannya adalah benar. Jawaban A dan jawaban E adalah jawaban yang tepat. Sekarang kita membuktikan apakah jawaban D ini adalah salah. Untuk itu, sekarang kita mencari determinan dari matriks P. Kalau kita mencari determinan dari matriks P, berdasarkan perhitungan sebelumnya, ini adalah negatif A pangkat 2 kita tambah dengan B pangkat 2. Sedangkan nilai dari determinan A itu sama saja dengan 0. Tadi kita mengetahui bahwa nilai dari penjumlahan ini adalah 1. Sehingga nilai dari determinan P ini adalah min 1, nilai determinan A adalah 0. Sehingga dari sini kesimpulannya bahwa determinan P itu nilainya tidak sama dengan determinan A. Sehingga di sini adalah pernyataan berikut adalah benar kecuali, artinya di sini untuk opsinya ini akan sama saja dengan D. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.